Karena mungkin menariknya kita juga di dalam industri yang agak sedikit dalam acara Zoom with Primus dengan topik IPO saat pandemi. Saya ke Bu Kiki. Nah ini menarik Bu. Ternyata begitu WHO menyatakan ini pandemi masih tetap berjalan. Yang saya adalah bagaimana sebetulnya minat investor lokal dan asing. Ya, gini Bang, ternyata data yang menarik saat ini luar biasa, jumlah investor di pasar modal kita 2,7 juta investor. Data ini menunjukkan kenaikan 10% dari jumlah di akhir tahun 2019, padahal kita masih waktu itu data masih akhir Mei ya, jadi luar biasa. Kemudian ini sejalan dengan program kita semua Bang untuk meningkatkan aktivitas investor retail domestik ini. Karena kan kita tahu bahwa untuk resilience dari market atau pasar modal kita dibutuhkan kedalaman pasar yang cukup ya. Jadi bagaimana meningkatkan supply dan demand. Jadi ini kerja dari semua pihak bahwa investor saat ini retail kita sudah sedemikian luar biasa. Bahkan tadi menarik yang disampaikan Pak Teddy, itu betul sekali. Experience dari dana reksa sekuritas di era saat ini ya, ketika PSBB, ternyata nilai transaksi investor retail kita meningkat luar biasa. Jadi mungkin karena ini WFH ya, jadi orang bisa leluasa untuk mereka trading dari rumah. Mungkin kalau di kantor dipelototin bosnya gitu Bang ya, jadi nggak bisa. Jadi ini suatu fenomena yang menarik dan ini juga sesuai dengan tujuan kita semua untuk meningkatkan partisipasi investor retail domestik supaya pasar kita lebih punya daya tahan yang lebih, terutama kalau terjadi goncangan-goncangan yang kadang tidak ada disebabkan oleh sesuatu yang fundamental terjadi di negara kita. Jadi ketahanan pasar kita juga luar biasa dengan didukung oleh investor retail domestik ini. Nah kemudian untuk IPO di saat pandemi ini seperti apa? Ini menarik sekali. Jadi kalau dari sisi demand sudah dijelaskan tadi dan sudah ada pengalaman nyata dari Cashless, bahwa investor retail kita mampu menjadi penopang yang luar biasa. Tapi kalau untuk dari sisi kacamata calon emiten itu sendiri, sebetulnya kita juga mesti melihat beberapa faktor, Bang. Yang pertama misalnya dari industri apa? Ya, jadi dari dana reksa riset kita sudah melihat beberapa sektor yang cukup resilient terhadap pandemi saat ini. Misalnya sektor consumer, kemudian tower, kemudian dan beberapa sektor lagi. Dan kemudian kita lihat apakah sebetulnya ya misalnya contohnya pemerintah, apakah pemerintah ada stimulus atau kebijakan di sektor tersebut? Misalnya infrastruktur akan seperti apa? Apakah saat ini akan terus jalan atau di hold dulu? Nah itu sangat berpengaruh terhadap confidence dari calon emiten itu sendiri untuk masuk ke pasar modal. Kemudian yang lain bagaimana para investor ini, apakah tadi kalau yang pengalaman Cashless sangat bagus ya, jadi karena mereka punya basis investor retail domestik yang cukup kuat, mereka confidence. Nah memang saat ini yang cukup challenge adalah untuk foreign investor, karena data yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun ini udah net sales sekitar minus 11 triliun ya. Jadi kalau memang punya diminati oleh investor domestik retail itu mereka cukup confidence. Nah dari berbagai faktor tersebut akan mempengaruhi calon emiten itu untuk melantai di bursa saat ini atau tidak. Contohnya di dana sekuritas kita lagi megang calon emiten untuk IPO untuk poultry ya, unggas itu. Dan dengan kemarin sempat pending sebentar, tapi ketika PSBB mulai dilonggarkan, kafe-kafe mulai buka lagi dan sebagainya, restoran kemudian buka, demand-nya terhadap produk mereka meningkat, ini mereka mulai kelihatan bahwa misalnya untuk cost of inventory-nya akan turun dan sebagainya, jadi ini mulai confidence lagi untuk masuk ke pasar. Jadi memang ini sangat spesifik untuk industrinya Bang, dan juga bagaimana confidence dari calon emiten itu sendiri, maupun dari investor yang ada. Tapi kalau dari sisi demand sepertinya kita tidak ada sesuatu yang cukup, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan saat ini. Itu Pak Primus. Dari 28 emiten itu ada yang di-underwrite oleh dana reksa? Tahun ini tidak, justru kebetulan yang kami pegang itu beberapa ya, karena ada BUMN juga dan juga private itu memutuskan untuk menunda untuk IPO di saat pandemi ini, tapi hopefully akan segera on lagi. Iya, Pak Septono, apa yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia mempersiapkan kalau kita bisa melewati COVID-19 ini, itu IPO berapapun itu bisa dilayani oleh Bursa Efek Indonesia. Dan bisa dijelaskan juga soal itu tadi,
cashless itu itu masuk di papan pengembangan itu. Itu bisa dijelaskan biar masyarakat kita yang heterogen bisa paham itu apa-apa yang ada di Bursa Efek Indonesia, Pak. Ya, oke Pak Primus. Jadi kami senantiasa adaptasi dengan kondisi yang sekarang. Memang pada saat awal-awal pandemi ini mulai membesar dan kemudian mulai ada PSBB, memang kami perlu ada adjustment sedikit lah, tapi mungkin tidak lama, kurang lebih mungkin sekitar beberapa minggu. Kemudian setelah itu bursa bisa full kembali beroperasi lagi, tapi dengan kondisi yang baru, yang new normal ya. Jadi walaupun lebih dari 90% karyawan bursa itu work from home, Pak. Jadi tapi tidak berarti bahwa operasional bursa berhenti. Kami tetap berjalan, hanya saja kami lebih mengoptimalkan memang media-media sosial, media-media internet untuk melakukan kegiatan. Bahkan kami bisa menyediakan fasilitas bagi perusahaan tercatat untuk melakukan public expose secara online. Jadi kami menyediakan fasilitas Microsoft Teams yang dapat digunakan oleh semua perusahaan tercatat untuk bisa melakukan public expose. Dari sisi industri sendiri juga dari KSEI juga menyediakan fasilitas e-proxy dan juga untuk memudahkan perusahaan tercatat kalau ingin melakukan RUPS dalam kondisi yang seperti pandemi seperti saat ini. Dari sisi sosialisasi dan awareness kami tetap berjalan, hanya saja medianya memang kami tidak lakukan secara mengumpulkan massa yang banyak, tapi kita memanfaatkan media-media sosial dan kita melakukan kayak semacam sosialisasi tapi secara online. Jadi bersama asosiasi sebagai contoh hari ini kita dan kemarin kita melakukan sosialisasi online kepada Asosiasi Logistik Indonesia dan Asosiasi Angkutan Truk Indonesia. Jadi sosialisasi tetap berjalan, awareness juga tetap berjalan, sehingga kami optimis lah, walaupun pandemi nanti masih kita belum tahu ya sampai kapan, tapi kami tetap optimis bahwa jumlah IPO akan terus bertambah dan kami sudah siap untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa go public. Bahkan mungkin yang disebut dengan new normal, mungkin pendekatan ini akan kami terapkan seterusnya. Jadi tidak hanya sosialisasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja, tapi bisa kami lakukan secara online. Ini akan jadi hal yang permanen kita bisa lakukan terus sampai dengan walaupun pandemi ini mungkin sudah tidak terlalu membahayakan lagi. Iya, tadi pencatatan tadi yang untuk cashless di papan mana yang itu tadi? Sejak awal tahun lalu kami meluncurkan papan asarasi. Papan asarasi adalah papan yang digunakan untuk perusahaan yang menggunakan POJK 53. Jadi POJK 53 adalah peraturan OJK yang diluncurkan mungkin 2 tahun yang lalu untuk bagi perusahaan-perusahaan kecil menengah untuk bisa mengakses ke pasar modal. Jadi perusahaan-perusahaan kecil menengah itu akan diberikan leniensi, diberikan kemudahan dari sisi persyaratan, dari sisi juga proses ya. Kalau di bursa kami berikan juga kemudahan dari sisi biaya ya. Jadi kalau perusahaan IPO biasanya kan listing fee-nya itu berdasarkan market cap. Namun kalau untuk di papan asarasi kami berikan biaya itu adalah fix 25 juta per tahun. Jadi tidak berapapun market cap-nya, biayanya fix 25 juta per tahun. Jadi ini memang kami luncurkan untuk membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan kecil menengah, startup, untuk bisa mengakses ke pasar modal dengan skema yang lebih baik lah, gitu ya, ketimbang skema-skema yang mungkin di papan pengembangan maupun di papan utama. Bahkan ke depan rencananya kami akan perketat papan utama dan pengembangan. Jadi kalau memang tidak bisa memenuhi papan utama pengembangan, ya kami sarankan untuk mengakses melalui papan akselerasi. Kira-kira gitu, Pak. Bang. Nanti mereka yang di papan akselerasi bisa naik peringkat ke papan pengembangan dan papan utama? Bisa. Jadi setiap tahun kami akan review, setiap laporan keuangan kami review. Kalau memenuhi persyaratan untuk promosi pindah papan, maka kami akan promosikan ke papan yang lebih tinggi. Juga sebaliknya?
turun papan, turun juga boleh. Kalau turun papan kami saat ini belum ada. Jadi kalau ada perusahaan yang terganggu going concern-nya, biasanya akan pilihannya cuma suspend atau kemudian di-delist. Tapi kami dalam proses untuk mempertimbangkan untuk turun papan ya. Jadi terutama dari papan utama. Dari utama mungkin didapat ke depan dimungkinkan untuk turun papan ke pengembangan atau bahkan ke papan khusus yang nantinya akan kami buat. Ya, Pak Teddy, ini menarik. Anda kelihatan usia milenial ya. Masuk perusahaan Anda berani pada masa pandemi COVID-19 dan ini Anda melihat bahwa ini blessing yang Anda dapat karena retail investor ya. Nah, kalau data statistik kita lihat dari Bursa Efek Indonesia, itu indeks harga saham gabungan pernah turun di bawah 4.000 ya, Pak Sabtono. Pernah turun. 3.900. Ya, dia naik lagi, sekarang kan sudah 4.900, sempat di atas 5.000. Dan pada saat net selling asing itu tadi Ibu Kiki sebut 11 triliun. Nah ini bagaimana Anda melihat ini kekuatan lokal investor ini Pak Teddy? Saya rasa secara fundamental ya, kekuatan financial di negeri kita ini cukup mumpuni ya. Cuman sekarang memang ada sentimen tentang kekhawatiran pandemi dan lain-lain. Dan saya rasa ini cuma sentimen sesaat. Kita lihat bahwa year on year pertumbuhan ekonomi selalu positif. Data menyebutkan bahwa selama Indonesia merdeka ini sampai sekarang hanya 3 kali atau 2 kali mengalami penurunan secara year on year growth dari sisi perekonomian. Dan mungkin tahun 2020 ini adalah salah satu dari yang 3 terjadi itu tahun 1963, 1997 dan mungkin tahun 2020 ini nih gitu. Dan kalau saya lihat the only way is up setelah ini gitu ya. Jadi berapapun sekarang harga indeks, the only way is up karena ini kalau menurut saya adalah cuma sentimen sesaat aja, tidak ada hubungannya dengan fundamental perekonomian Indonesia. Itu Anda melihat itu kapan asing bisa masuk lagi? Walaupun bangkitan lokal. Saya rasa sih akan berangsur masuk ya ketika ada confident, ketika pemerintah dan juga sektor-sektor yang lain bisa mendukung bahwa Indonesia ini tidak terlalu concern dari sisi penyebaran COVID dan lain-lain. Mereka pasti akan masuk lagi. Iya, Bu Kiki, kalau kita melihat ini situasi saat ini, itu bagaimana sebetulnya pasar melihat kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, moneter, dan otoritas jasa keuangan dalam memberikan confidence kepada market? Ya, ini sesuatu yang patut kita banggakan, Pak Primus, karena ternyata dalam era COVID ini kan memang penanganan yang pertama itu pasti pertama terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan dulu, ya aspek itu dulu. Dan ternyata pemerintah kita sangat cepat tanggap ya terhadap situasi yang ada saat ini. Dan kita patut bersyukur Pak Primus dibandingkan dengan negara-negara lain yang relatif sebetulnya lebih maju secara ekonomi dan lainnya, tetapi ternyata penanganannya jauh lebih bagus di negara kita. Sampai dengan saat ini angkanya cukup terkendali, walaupun masih ada peningkatan, tetapi cukup terkendali dan ini memberikan confidence yang luar biasa bagi para pelaku pasar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah ternyata juga cepat sekali tanggap untuk memberikan stimulus-stimulus terhadap perekonomian Indonesia. Dengan 405 triliun stimulus yang diberikan, itu cukup memboost up confidence para pelaku pasar. Dan saya rasa ini semua tercermin dari indeks harga saham gabungan yang bisa kembali mendekati level 5.000. Kalau kita boleh flashback sedikit, Pak Primus, sebetulnya ada 5 fase dalam era COVID ini. Yang pertama fase waktu itu indeks sekitar 6.000 ya. Waktu itu fase ketika pertama kali China mengumumkan first case di Wuhan. Itu indeks kemudian agak turun sedikit, tapi sangat sedikit, mild sekali. Karena waktu itu kita merasa it's not happening di Indonesia, it's happening outside Indonesia dan nggak akan datang ke kita. Kemudian fase kedua, mulai indeks harga saham gabungan turun lumayan dalam ketika
dilaporkan bahwa kasus COVID ini kemudian melebar atau meluas di luar China, yaitu terjadi di Jepang dan China. Yang ketiga, ternyata ketika WHO mulai mengumumkan ini merupakan pandemi global dan setiap negara harus aware dan berhati-hati. Itu indeks harga saham terkoreksi luar biasa. Dan puncaknya adalah ketika dilaporkan kasus COVID yang ternyata cukup banyak di Indonesia itu fase 4 dan kita terkoreksi sampai 3.900. Dan related to pertanyaan Bang Primus tadi, ternyata ketika pemerintah terlihat sangat cepat tanggap, kemudian memberikan stimulus ya ke ekonomi dan sebagainya, itu masuk ke fase 5 ketika indeks kita kembali mendekati ke angka 5.000 tadi, Pak Primus. Jadi ini sebenarnya merupakan cerminan dari confidence market terhadap pemerintah kita dalam menangani ini. Jadi ini cukup diapresiasi sangat baik. Iya, dan stimulus itu Bu Kiki sudah naik beberapa kali. Tadi sebut 105,2 triliun, naik ke 677, betul. Dan pekan lalu naik menjadi 695,2 triliun. Luar biasa pemerintah kita. Iya. Pemirsa, kami akan kembali lagi masuk sesi terakhir. Jangan kemana-mana.